Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Is Bible study necessary dengan Progress? Yes. Hai Ko. Halo. Jadi kenapa sih kok apa sih soal Bible study ini emang beneran perlu? Nah, itu mesti kita kupas nih. Oke, mari kita dengerin kok. Mari kita kupas ya. Jadi nggak lama-lama sih sebenarnya sih, bentar aja supaya nanti juga bisa kita diskusi bareng-bareng teman-teman. Jadi makanya buat yang nanti di tengah jalan punya pertanyaan atau punya kegalauan, kebingungan, silakan langsung chat ke kolom chat box ini ya, di bawah sini ya. Gue nggak tahu di bawah mana, tapi penting bawah sini aja, udah pokoknya di situ ya. Nah, ngomongin soal Bible study, ada beberapa slide nanti boleh ditampilin ya. Di slide yang pertama nih, nah ini judulnya nih ya, judulnya Bible Study Is It Necessary? Kalau topikal itu kadang-kadang jadi meluas, orang nanya itu jauh-jauh, kan? Apalagi masalah Yesus ya, Yesus itu 100% manusia atau 100% Allah, gitu misalnya kan, wah lari mulai jauh, gitu kan. Nah, harus ditentukan batasan pas setiap sesi. Misalnya, sesi pertama cuma ngomongin soal Yesus Natal. Sebelum Natal tuh Yesus tuh udah ada belum sih? Jadi biar peserta pendalaman Alkitab nggak pusing dengan yang lain. Benar-benar bisa terbatas. Nah, ini yang harus dilakukan. Nggak boleh meluas, nanti akhirnya jadi meleset. Akhirnya nggak kejawab karena nggak ada bahasannya gitu kan. Nah, terus kemampuan yang penting juga teman-teman, lihat di akhir itu di kotak itu, kita harus mampu menjawab pertanyaan sensitif yang mungkin muncul. Nah, karena topiknya ini sangat spesifik dan cenderung topikal gitu ya, berdasarkan hal-hal yang sering dipertanyakan gitu kan. Tritunggal emang gimana sih? Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, yang kayaknya, loh kok nanya ke situ sih gitu kan? Yang, wah kan beda nih, beda doktrin ya, gitu, gitu ya. Betul. Kita doktrinnya Tritunggal, dia nanya yang satu tunggal, Unitarian gitu kan. Nah, jadi ini kita mesti siapin hati, siapin antisipasi ada pertanyaan sensitif yang muncul. Apalagi kalau misalnya jemaat kita itu dari gereja yang beda ajarannya sebelumnya. Itu juga bisa muncul, perlu kita antisipasi. Nah, itu topikal teman-teman. Nah, yang ketiga, pendalaman Alkitab tuh ada yang problem based. Coba boleh ditampilin lagi problem based. Yang slide selanjutnya. Nah, ada tipe yang namanya Alkitab tuh berdasarkan masalah ya, problem based. Jadi misalnya di tempat teman-teman nih, di gereja masing-masing, ada misalnya masalah soal apa gitu ya, misalnya soal pacaran gitu, atau cinta, ya kan? Nah, kita mendalami Alkitab khusus untuk mencari tahu jawaban tentang apa kata Alkitab tentang cinta, gitu. Jadi bisa, nggak harus misalnya Tritunggal, Kristus yang something wow gitu ya, teologi banget ya kan? Yang kayaknya aku nggak layak gitu ngomonginnya ya. Oke, mau yang relevan gitu ya, bisa juga. Jadi berdasarkan problem, misalnya tadi masalah pacaran, problem base. Jadi Bible study dengan problem base ya, itu mencari jawaban dengan satu topik. Nah, plusnya apa teman-teman kalau pendalaman Alkitab ini? Plusnya adalah menarik, pasti menarik karena isunya nyambung ya nggak? Relevan, dan kita bisa ngeliat dengan helikopter view tadi. Apa sih cinta di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya kan? Apa sih pemikirannya? Kita bisa lihat kan? Nah, itu enak tuh, jadi nggak terpotok pada satu bagian aja. Nah, tapi minusnya adalah kadang-kadang debatable, karena misalnya soal cinta ya, soal misalnya pacaran beda gereja misalnya, bisa ada orang setuju, ada orang nggak setuju. Iya sih. Ya kan? Nah, kenapa? Alasannya apa? Semua orang punya alasan, semua orang punya ayat. Iya. Nah, ini debatable. Nah, terus kita rentan terjebak pada pertanyaan yang kasuistik. Jadi kadang-kadang kalau PA kan kita kasih kesempatan tanya jawab ya. Nah, di kesempatan tanya jawab itu seringkali ada yang nanya sangat spesifik. Misalnya, kalau saya misalnya saya pacaran sama Duna, boleh nggak ya? Misalnya begitu kan? Ada PA tentang cinta. Saya jatuh cinta sama seorang duda misalnya. Begitu. Waduh gawat. Saya jatuh cinta dengan seorang janda misalnya.
Nah, kita kan masih nanya ya, ini dudanya cerai mati, cerai hidup ya kan? Iya, betul. Umurnya berapa, ya kan? Kan panjang ya jadi ya. Jadi akhirnya bisa 20 menit, 15 menit sendiri buat dia. Selesai masalah duda dan jandanya dia gitu kan. Iya. Nah, ini bisa jadi masalah gitu. Iya. Nah, jadi sangat rentan terjebak pada pertanyaan kasuistik. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa gitu menanggapinya ya nggak masalah sih. Ya, misalnya, oh karena ini pertanyaan terlalu spesifik, maka saya simpan ya. Nanti kita jawab secara pribadi, misalnya lewat WA atau lewat konseling khusus, gitu ya. Bisa juga diselesaikan di situ. Nah, yang terakhir adalah tipe reflektif. Nah, Tipe reflektif ini kita mendalami Alkitab dengan melibatkan seluruh jemaat dan pembicara sebagai fasilitator saja. Nah, ini perhatiin teman-teman, ini model baru nih, yang memang agak jarang sih di gereja-gereja, tapi ini salah satu metode yang menurut saya sangat efektif untuk buat jemaat tuh excited. Jadi gini teman-teman, kalau PA kan biasa arahnya tuh dari pembicara ke jemaat gitu ya, satu arah doang ya, nggak mungkin jemaat bisa ngomong. Tapi kalau di metode reflektif, biasanya ini kan jemaatnya nggak terlalu rame, biasanya komsel nih, buat komsel, terutama buat kita ya, komunitas ya, 5-10 orang masih oke nih. Nah, jadi di sini kita ambil satu teks, misalnya kita kan leader, kita fasilitatornya kan, kita ambil satu teks, kita jelasin teks ini secara umum aja. Kita kasih clue-nya, ini konteksnya apa sih? Paulus itu lagi di mana? Terus ada kejadian apa latar belakangnya? Tapi jangan kasih artinya, jangan kasih pelajarannya. Kalau bahasa lebih enak, jangan kasih hikmahnya. Kalau udah kasih hikmah kan orang udah makan di situ kan, langsung ya udahlah telan. Kita kalau khotbah kan langsung kasih hikmahnya biasanya. Kita harus berubah dari pola berpikir yang salah misalnya. Itu kan ada hikmahnya tuh ya kan. Nah, pembicara di sini tidak memberikan kesimpulan, tidak memberikan hikmah. Jadi dibiarin aja. Nih satu teks misalnya Matius pasal 5 ayat 1 sampai 48. Silakan baca masing-masing. Konteksnya adalah Yesus lagi ngomong ke murid-muridnya bla 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 gitu ya. Tapi jangan kasih pelajarannya. Jadi biarkan para jemaat itu baca itu dengan dengan latar belakang yang kita kasih, terus mereka merefleksikan. Misalnya di Matius pasal 5 itu bicara soal hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna ya kan. Nah, biar dia merefleksikan. Misalnya kita akan kasih kesempatan satu-satu ngomong. Misalnya ada satu jemaat ngomong, kalau di konteks saya sempurna itu bicara soal waktu. Saya sering meleset soal waktu. Kalau belajar sering misalnya bentar banget, tapi kalau main game bisa berjam-jam misalnya begitu kan. Aku masih sempurna di situ. Ya kan? Bagus. Oke. Di sini fasilitator nggak mengomentari, itu salah konteksnya, itu salah tafsir, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Iya. Jadi benar-benar kita tuh sebagai pendengar, biarkan dia mengeksplorasi. Jadi dia ngomong, dia sampaikan idenya, dia sampaikan refleksinya atas ayat itu, kita dengerin. Kecuali memang udah misalnya aneh banget gitu ya, menyimpang banget, jauh banget, nah baru kita mau beri batasan. Tapi selagi itu masih dalam konteks yang wajar dan itu berangkat dari pengalaman dia, justru itu bisa jadi salah satu cara juga bagi kita pemimpin untuk mengetahui apa yang jadi pergumulan mereka. Iya loh, mereka bisa ngomong, misal bagian Alkitab tadi ya, aku masih sempurna. Karena aku sekarang lagi masalah soal emosi. Aku emosi banget. Dari situ biasa cerita. Karena mamaku begini, papaku begini, papa mamaku, dia cerita lah gitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang sangat baik. Mereka merefleksikan Alkitab, meskipun enggak dengan bahasa Ibrani, Yunani gitu kan. Tapi mereka merefleksikan itu sebagai orang yang punya hubungan sama Tuhan juga. Karena kan nafsir Alkitab bukan terbatas pada orang yang sekolah teologi doang kan. Semua orang tuh bisa memperoleh pelajaran. Karena Roh Kudus itu ada di semua orang kan. Kalau Roh Kudus memimpin semua orang, maka harusnya pembacaan semua orang itu valid. Asal dalam konteks dan metode yang baik. Nggak sembarangan gitu ya. Misalnya kayak itulah 50-100 kali lipat gitu kan. Ini kayaknya kalau aku beri persembahan nanti dibalikin lagi deh. Ya nggak gitu juga kan. Nah, itu harus kita batasin. Tapi di sini teman-teman, kalau teman-teman mau ngadain yang reflektif, di sini teman-teman mesti melibatkan jemaat. Benar-benar kita yang pembicara nih, giliran hanya mendengar dan membiarkan para jemaat untuk menyampaikan pemikiran, nyampaikan tentang ayat itu. Kalau jemaat nanti bingung, ini maksudnya apa ya? Boleh jelasin, tapi jangan kasih hikmahnya, jangan kasih ajarannya. Benar-benar dia yang mendalami Alkitab itu, dia yang nyelam, dia yang dapat sesuatu.
Nah, makanya plusnya adalah jemaat tuh aktif terlibat kalau metode ini. Nggak diem gitu ya. Cuma dengerin gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya jemaat kita yang senior-senior ya bapak-bapak gitu kan. Yang udah kerja seharian. Akhirnya kalau dengerin PA ya begini. Iya. Berdoa dia. Bukan denger firman, berdoa. Bukan Berdoa dalam tidur. doa malam tuh setelah PA kan. Tapi di Ini PA dia doa pas malam PA. juga. Nah, itu jadi masalah kan. Nah, jadi enak mereka juga tertantang gitu loh. Oh iya. Tergantung memikirkan. Terlibat. Terus apalagi kita bisa memperkaya pandangan tentang satu ayat. Kalau kita ngomong tentang satu ayat artinya apa, ya udah jemaat dapatnya itu. Tapi kalau ngomong 10 orang, 10 perspektif, jemaat dapat 10 perspektif. Pengalaman 10 orang. Wah, itu luar biasa. Metode reflektif ini luar biasa. Terus juga kita bisa buat mereka mandiri. Kita tanamin dengan tanpa sadar ya. Sebenarnya dengan kita pakai metode reflektif, kita tuh menanamkan mentalitas bahwa kamu tuh harus cari makan sendiri dan kamu bisa cari makan sendiri. Gitu. Kamu bisa mandiri. Nah, sehingga mereka terbuka saat belajar firman. Nggak hanya menerima tapi juga bisa memberi dan menerima pendapat orang lain yang berbeda. Nah, ini metode reflektif plusnya ya. Nah, tapi minusnya ada juga. Melebar kemana-mana bisa. Karena ya itulah terlalu banyak kan. Terlalu banyak orang ngomong apa gitu ya, penafsiran beda-beda, pengalaman beda-beda. Iya, betul. Ya kan? Terus bisa kadang-kadang nih muncul perasaan nggak nyaman karena silang pendapat. Iya, betul. Ada jemaat yang nggak terima. Itu ayatnya Ini pendapat salah tuh. iya. Iya kan? Kadang-kadang ada jemaat yang hater gitu. Iya. Karena dia sekolah teologi atau pernah kursus teologi, dengerin orang yang kayak gitu, nggak terima dia. Menurut saya salah itu konteksnya gitu kan. Kita yang bicara aja diam, ini yang sewot gitu kan. Nah, bisa begitu kadang-kadang. Bisa muncul silang. Nah, di sini fasilitator mesti lebih handal ya buat apa mereduksi itu. Oh enggak itu bukan salah. Tapi kan itu pengalaman dia berangkat dari pemikiran. Gitu kan. Nah, terus juga masalahnya adalah nggak semua jemaat itu aktif. Banyak juga jemaat pasif. Nah, kalau pakai metode ini memang kalau jemaatnya pasif, teman-teman nggak mikir sama sekali. Itu mesti ekstra mikir bagaimana cara mereka ngomong. Gitu. Gimana cara mereka untuk menyampaikan pandangan mereka tentang ayat tersebut atau bagian Alkitab tersebut. Nah, jadinya baru bisa jalan di pendalaman Alkitab. Kalau enggak ya enggak dalam gitu loh. Ya cuma sekedar baca aja. Nah, di sini makanya fasilitator harus bisa ngegali ya. Misalnya jemaat ngomong, "Oh, kalau bagi saya ini sih ayatnya memberkati." Loh, ya semuanya juga memberkati gitu kan. Kalau kita tanya, "Gimana pendapatmu?" "Ya memberkati, Pak." Ya, nenek juga kita tuh memberkati gitu kan. Tapi memberkati di mana? Kenapa itu memberkati? Nah, itu mesti gali tuh, kita gali. Di bagian mana? Oh, baru mereka mulai terpacu. Karena ada orang tuh yang mikirnya sebenarnya dalam banyak, cuma yang keluar mulut tuh cuma dikit. Iya. Ada tipe jemaat begitu. Di pikirannya kompleks. Sekali keluar mulut dia memberkati. Padahal banyak di pikirannya. Nah, itu yang mesti kita gali. Di Bapak memberkati. Bro, di bagian mana? Sis, di bagian mana? Kok bisa? Apa pengalamanmu yang relevan dengan itu? Nah, itu reflektif. Jadi kita punya 4 metode. Ada expository, ada topical, ada problem based, ada reflektif. Ya, nanti kalau ada yang mau slide-nya silahkan nanti bisa dibagi. Ya, nanti dari panitia. Telepon aja Warrior Call Center. Warrior Center. Ya udah, ini disclaimer nggak di-briefing. Oke. Nah, kita masuk ke resources teman-teman. Berhubung waktunya udah tinggal dikit juga biar ada tanya jawab gitu ya. Resources. Nah, kalau boleh tampil juga slide-nya karena ini akan sangat lebih membantu dibanding saya juga. Oke. Di resources teman-teman tentu yang pertama adalah Alkitab ya. Resources kita tuh Alkitab. Terutama tadi ketika kita mengadakan pembacaan yang reflektif ataupun yang expository, itu sangat dekat dengan Alkitab, jadi nggak bisa enggak gitu loh. Kalau yang topikal sama yang problem based, mungkin kita bisa baca sebagian ayatnya. Tapi kalau itu sangat nempel, harus buka Alkitabnya, jemaat masih pegang. Entah itu yang bentuk cetak atau yang bentuk elektronik, gitu ya. Nah, bisa muncul. Oke, next. Mengenai buku penuntun. Nah, kita perlu buku penuntun nih, teman-teman. Jadi resources-nya itu buku penuntun. Ya, kan gini loh, permasalahan teman-teman tuh nggak semuanya terdidik secara teologi ya kan. Ada yang mungkin ya karena dengar khotbah aja gitu, belajar mandiri di YouTube. Betul. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman perlu penuntun yang mungkin bisa diakses setiap saat gitu kan. Kalau YouTube kan kita agak repot ya,
mau tahu misalnya konsep Tritunggal. Waduh, kalau mesti dengerin khotbah misalnya 15 sesi gitu kan. Iya. Waduh, stres nih, ya kan? Kita mau tahu sebagian aja nih. Caranya gimana? Kita cari buku. Kita baca buku. Ya, subbabnya. Ya subbab. Jadi kita bisa cari bab mana yang kita perlu. Ya kan? Nah, saya juga lampirin buku-bukunya teman-teman. Nah, ini boleh ditampilin ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar Alkitab ya, ini akan sangat membantu teman-teman. Ya. Yang pertama Alkitab edisi studi. Ini gambarnya begini ya. Ini bisa dicari di Tokopedia, Shopee atau mana-mana pun. Ini bukan promosi teman-teman, tapi itu platform yang paling gampang kita nyari ya. Jadi teman-teman bisa cari di ini harganya memang agak mahal tapi worth it sih. Sangat bagus Alkitab edisi studi ya untuk pembaca awam atau yang mungkin ingin mendalami Alkitab, ini sangat bagus. Nah, kalau teman-teman mau lebih ekstrim ya, mau lebih aku Alkitab edisi studi kayaknya cetek udah biasa itu gitu kan. Iya kan, yang agak sombong-sombong gitu. Bukan maksudnya kita mau lebih dalam gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke survei perjanjian lama, survei perjanjian baru. Ini kedua ini adalah teman-teman memberikan latar belakang masing-masing kitab. Jadi kejadian itu latar belakangnya apa sih? Kok bisa ditulis tuh kejadian? Nah, silahkan cek di survei perjanjian lama. Yeremia kayak aneh, kayak marah-marah Tuhan yang kutuk orang ya. Apa sih maksudnya? Latar belakangnya apa sih? Silakan cek di survei perjanjian lama. Terus kalian misalnya bingung, kenapa sih Matius, Markus, Lukas sama tapi 3 kitab berbeda gitu kan? Satuin aja kayak gitu kan? Satu bundel aja bisa ditulis. Kenapa begitu? Nah, silakan cek survei perjanjian baru. Jadi ini sangat membantu kita teman-teman untuk mengetahui latar belakang. Dengan latar belakang biasanya kita akan lebih tahu apa sih maknanya, gitu ya. Kenapa sih Yesus ngomong kamu akan menjadi domba di tengah serigala? Ada apa hari itu? Ya kan? Kenapa domba? Kenapa serigala? Kenapa di Matius? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kenapa Matius pilih kata domba tengah serigala? Ya, menarik tuh. Kenapa Lukas lebih banyak bahas tentang orang-orang miskin, orang-orang berdosa kayak Zakheus lah. Zakheus cuma di Lukas ya. Kenapa cuma di Lukas si Zakheus? Zakheus nggak muncul di Matius sama Markus. Kenapa? Nah, itu di survei perjanjian baru ada. Jadi biar beli teman-teman, tapi nggak ada. Jadi ini nggak promosi, cuma kalau kalian mau tahu jawabannya, itu ada latar belakangnya. Iya memang. Kenapa masing-masing kitab punya konsentrasi tertentu dalam pembahasannya, itu dibahas di sini. Survei PL, survei PB. Nah, ini kalau di sekolah Alkitab ini jadi pengantar perjanjian lama 1, pengantar perjanjian baru 1. Wajib. Wajib ya. Ini kitab sucinya perjanjian lama nih sampai perjanjian baru ya. Nah, next. Oke, nah kalau itu kan tadi resource untuk latar belakang ini, sumber untuk latar belakang. Tapi kan kita nggak bisa dong cuma pakai latar belakang terus tafsirnya gimana? Nah, ini ada 2 buku penuntun penafsir. Jadi teman-teman ini paling simpel nih, 2 buku paling simpel. Dan teman-teman bisa temukan di platform online, bisa dipesan online. Nah, yang pertama buku Di Sini Kutemukan, ya, petunjuk mempelajari dan mengajarkan Alkitab. Ini sederhana banget tapi lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu dijelasin. Ya, apa latar belakang masing-masing kitab, apa sih ide-ide utama yang mau dijelasin, apa sih makna-maknanya. Ini bagus nih. Ya. Terus yang satu lagi, ini kalau ini lebih ke dia kasih tahu caranya. Gimana sih cara nafsirin Alkitab? Nah, itu ada di bukunya si Hermeneutik. Ya, Hermeneutik teman-teman pasti sering dengar, terutama yang sering nonton Truth ID ya. Topiknya membahas mengenai hermeneutik. Nah, ini salah satu buku yang sangat bagus untuk mengantar kita. Gimana sih menafsir Alkitab dengan baik? Ya, menafsir firman Tuhan dengan baik. Nah, ini di sini. Ya, teman-teman bisa lihat, ini semua bahasa Indonesia, teman-teman bisa akses. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Inggris juga ada, banyak. Ya, teman-teman bisa googling ya. Ya, masalah asli apa enggak ya itu urusan masing-masing lah ya. Oke, teman-teman. Next. Nah, ini mengenai misalnya nih kita udah tahu cara nafsirnya gimana ya kan? Tapi kita masih ragu-ragu, benar nggak ya tafsiran kita ya? Terutama ketika kita misalnya mau nafsir ayat tertentu, misalnya Matius 5 ayat 40 misalnya. Ya kan? Nah, ini bisa dipakai 2 ini. Yang pertama, tafsiran Alkitab abad ke-21 edisi ketiga. Ya. Ingat teman-teman, ini bukan tafsiran yang paling benar, ini bukan ya. Jadi aku nggak merekomendasikan ini sebagai tafsiran yang paling benar, tapi ini bisa jadi salah satu tafsiran pembanding. Dia bisa kasih kita petunjuk gitu loh. Kira-kira kalau aku ngomongin ayat ini dengan artinya begini, meleset nggak ya? Atau jauh nggak ya?
Coba lihat, buka buku tafsiran. Apa yang ahli-ahli lain ngomongin, ya kan? Memang belum tentu benar, tapi kita bisa dapat kisi-kisinya. Kira-kira ayat ini tuh konteksnya apa sih? Kan mereka udah penelitian duluan kan, jadi bisa pasti kita dapat sesuatu. Nah, jadi teman-teman bisa beli ini juga, ada juga di Tokopedia. Nah, kalau pengen yang gratis nih, dari Sabda ada tafsiran Alkitab. Ini dari Alkitab Sabda ya. Teman-teman yang punya Android bisa di-download. Nah, tafsiran ini juga salah satu pembanding. Jadi dalam tafsiran, misalnya tafsiran Alkitab abad ke-21 atau yang versi Sabda, itu tidak dimaksudkan untuk teman-teman menjadikan salah satunya sebagai patokan kebenaran ya. Enggak, itu pembanding teman-teman. Itu pembanding. Misalnya teman-teman ragu, ini benar nggak sih maknanya ini ya? Benar nggak ya? Konteksnya ya, latar belakangnya benar nggak sih? Nah, silakan bisa cek di sini ya. Itu akan membantu kita, sangat membantu. Terus, ini next, buku teologi topikal ya. Next lagi. Nah, ini sesuai topik nih teman-teman. Kalau teman-teman mau dalemin misalnya topik tertentu, ya kan? Silahkan. Di sini ada buku dari gembala sidang kami, ya, yaitu Pak Eras, ya Om Eras. Nah, itu beliau menerbitkan berbagai buku yang teman-teman bisa akses juga di Tokopedia, gitu kan? Ada Kristologi, ada Corpus Delicti, ada Tritunggal, dan banyak lagi, banyak. Nah, ini yang berdasar tema. Dan ini biasa untuk pendalaman Alkitab yang topikal, gitu ya. Mau ngomong soal Kristus, ngomong soal Allah, ngomong soal Tritunggal. Nah, larinya ke buku ini. Jangan ke buku tafsiran. Jauh. Waduh. Pusing nanti. Masih jauh perjalanan. Ya. Jadi ada toolsnya masing-masing. Kalau topikal ke buku topikal, kalau yang ekspositori ke tafsiran. Gitu ya. Nah, oke. Terus terakhir, next. Ya, next. Bukan. Next. Sebelumnya. Lewatan. Selanjutnya. Hilang ya? Oh ya, hilang slide. Udah tutup aja enggak apa-apa? Itu ada. Ada yang versi baru mungkin ini ya. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau misalnya aku butuh buku lain misalnya, gimana caranya? Nah, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris ya, paling enggak meskipun enggak lancar banget, ada satu website namanya b-ok.asia. b-ok.asia. Ini salah satu tempat free download buku. Jadi misalnya kita mau download soal misalnya Trinity, Tritunggal, atau Kristus gitu, Christ, bisa di sini. Jadi buku-buku teologi sini banyak banget. Ini bahasa Inggris doang? Bahasa Inggris doang tapi. Beberapa Indonesia sih ada, cuma sangat dikit. Nah, jadi websitenya adalah b-ok.asia. Itu silakan di search diketikin ya. Admin. Diketikin ya nanti ya di chat box b-ok.asia. Jadi kalau teman-teman mau cari buku apa aja di situ ada. Gitu. Misalnya mau buku soal sejarah kekristenan ya, History of Christianity, banyak. Jadi itu semua gratis. Kalau teman-teman bikin akun, bisa download sampai 10 buku sehari. Kalau nggak bikin akun, cuma 5 buku doang. Bikin akunnya juga free. Kayak bikin Facebook gitu lah. Ya, oke gitu aja kayaknya yang perlu dibahas. Dan waktu kita juga udah habis, tinggal dikit. Kita masuk ke jawab aja, Po. Thank you. Thank you banget, Ko. Ini udah kayak kelas loh, udah kayak belajar ya. Tinggal satu SKS. Iya. Kalau mau langsung mendaftar di STD Ekumene. Ya, ini kaprodinya. Jadi kok langsung aja ya. Ini kalau soal PA itu kan sebenarnya kalau misalnya ini mungkin para leader ini kan mungkin kebanyakan pembicara ya, pembicara di komunitas masing-masing, tapi juga pasti ada leadernya juga yang juga memanage komunitas itu. Nah, ini berarti dalam kasus ini nih, khotbah ini, berarti kan harus dilihat dari satu perspektif di mana seseorang sebagai pembicara dan sebagai manajer. Karena kalau sebagai pembicara, kalau kita pilih misalnya satu tema khotbah, terus kita mau PA gitu kok, kita adain satu PA. Jadi ada yang nanya gitu, sampai apakah kita harus go for it gitu. Padahal misalnya aku cuma dapat 1 kali kesempatan khotbah di satu tempat, ya cuma sekali itu, kemungkinan ya nggak bakal lanjut. Nah, apakah topik, maksudnya khotbah atau Bible study ini tuh akan jadi berguna gitu kok, walaupun cuma sekali gitu di satu tempat kayak gitu. Atau harus jadi kurikulum yang komprehensif dan jadi harus peran leader komunitas itu gitu. Tergantung ya. Kalau diundang sebaiknya
kalau bisa diundang yang ibadah minggu, jangan PA. Jangan PA. Bahas ayat boleh gitu ya, tapi juga jangan terlalu mendalam. Dan kalau ibadah minggu kan kita biasanya apa ya, 50% bukan 50% ya, mungkin 60% itu mengenai yang praktis, 40% teori biasa gitu kan. 40% dasar-dasarnya, 60% tuh pembahasan mengenai kehidupan sehari-hari kalau ibadah minggu ya. Nah, kalau di ibadah minggu tidak disarankan untuk PA yang mendalam, yang seperti misalnya 60% kita jelasin soal dasar iman yang benar-benar dalam materinya ya. Terus 40% kita baru praktek aja gitu ya. Gimana sih prakteknya? Kalau ibadah minggu jangan begitu. Kalau menurut pengalaman saya, tapi bebas ya, teman-teman punya pola sendiri. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya punya kesempatan dikasih khotbah misalnya untuk pendalaman Alkitab, punya waktu sejam misalnya di gereja lain, nah silakan. Tanya ke gereja dulu, ke gereja tempat kita melayani, ada topik tertentu nggak? Atau PA sebelumnya ngomong soal apa? Kalau topikal, kita lanjut topikal. Kalau dia tentang ayat, kita lanjut tentang ayat. Jadi melanjutkan aja kalau diundang di gereja lain ya. Atau kalau misalnya kita di gereja kita sendiri, kita cuma satu kesempatan. Nah, kita batasin aja, jangan sampai terlalu luas, jangan sampai terlalu sempit sampai akhirnya juga orang bosan. Jadi mesti diatur itu. Berarti kalau dia harus lihat konteksnya, kemana dan apakah itu ibadah atau pendalaman Alkitab dan lain sebagainya. Berarti kalau kasusnya ini dalam komunitas kok, ini kan ya gereja itu kan mungkin ya khotbah satu arah dan sebagainya. Kalau dalam komunitas misalnya di sini kan mungkin banyak teman-teman home ya, kayak teman-teman home, banyak komunitas, ada teman-teman dari YT juga dan komunitas lain itu juga harus ngikutin, berarti harus tanya berarti ya lagi dalam pembahasan apa. Yes, betul. Karena kemungkinan tiap komunitas itu ada kurikulumnya masing-masing dan itu di situ kita ikutin. Ya, dan PA itu paling kondusif, paling baik itu dengan kurikulum. Ada urutannya. Karena namanya pendalaman Alkitab nggak mungkin cuma sekali terus selesai kan. Betul. Kurikulum. Oke. Ini cukup banyak yang nanya soal ini kok. Ada teman kita nih mungkin karena komunitas itu kan banyak yang interdenominasi ya sekarang, apalagi komunitas anak-anak muda tuh banyak kan sekarang interdenominasi, bahkan home sendiri juga interdenominasi. Nah, yang sering dihadapi itu pengajaran beda, which is yang Koko tadi ada bilang juga yang akhirnya membawa ke pertanyaan kasuistik dan lain sebagainya. Itu ada nggak tipsnya gitu kalau misalnya kita mau nyampein PA gitu, baiknya kalau di interdenominasi begini, kalau yang itu gimana? Ya, kalau interdenominasi paling bagus tuh ekspositori sama reflektif. Jangan ke topikal, apalagi yang doktrinal. Nggak bisa. Ada yang dari Katolik, ada yang dari misalnya Protestan, ada yang dari karismatik. Ini soal ini tiga ini aja ya, ngomong soal, nggak usah ngomong soal dulu. Soal ibadahnya udah beda kan? Katolik gimana, terus Protestan gimana, karismatik gimana ya kan? Yang satu kayak kesannya liar banget gitu kan, kursi semua bisa gitu kan? Yang satu teduh banget gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin ketemu. Meskipun kita berpikir bahwa wah ini yang paling benar nih, dan doktrin ini memberikan banyak implikasi yang baik gitu ya. Ya oke, betul. Tapi kita harus menghargai keberagaman gitu loh. Oke, kamu mau sampein boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi harus siap-siap bahwa kita akan beda pendapat. Dan nggak akan bisa untuk membuat orang semua setuju sama pendapat kita. Memang kita mau kasih doktrin nih PA nih di komunitas interdenominasi, harus siap untuk setuju pada ketidaksetujuan. Setuju untuk nggak setuju, harus siap itu. Nah, makanya saran ini boleh diikutin, boleh nggak makanya ya. Kalau saya di interdenominasi akan lebih ke ekspositori atau reflektif. Kalau di komunitas yang interdenominasi gitu. Oke. Itu ya tips yang sangat bagus ya. Berarti baiknya nggak begitu. Tapi kalau misalnya kasusnya contohnya ya, ini contoh home aja ya. Ini kan komunitas kita nih, home nih, antar GSKI. Gitu. Berarti tetap baiknya kita pakai itu, walaupun misalnya ya kita di kurikulum sendiri ada bahannya. Kalau memang harus tetap menyampaikan satu topik tertentu, itu ada tipsnya ya. Kita harus menerima apa tadi bahasanya? Menerima ketidaksetujuan. Siap. Menerima ketidaksetujuan. Dan mungkin ini tips-tipsnya yang mungkin secara praktis akan lebih pada teman-teman pada bisa lihat ya di komunitas masing-masing orangnya seperti apa gitu, hadapinnya seperti apa, harus diam, harusnya iya doang atau gimana, itu nanti
latihan Benar, ya. benar banget. Oke, itu kasusnya kalau itu. Selanjutnya ini kalau misalnya kok banyak yang tertarik tipe reflektif kok. Kayaknya agak menarik memang. Ini ada salah satu yang nanya teman kita Carla, dia bilang kalau misalnya kita pakai tipe reflektif, ada nggak cara gitu untuk melatih skill penggalian kita kok? Kan butuh kayak yang Koko bilang harus digali nih. Orang seperti ini gali seperti ini dan segala. Ada nggak tips Koko untuk melatih skill penggalian ini? Oke. Mereka yang menggali itu biasanya adalah orang-orang yang terbiasa dengan bahasa gampangnya kepo lah ya. Ya, intinya kita tuh mesti kepo gitu loh, kepo. Jadi kalau tips sederhananya adalah jangan puas dengan jawabannya begini. Gitu loh. Jangan puas dengan jawabannya ya saya diberkati, bagus sih. Saya diubah gitu ya. Nah, kita mesti kepo, diubah tuh apa? Kita pakai kata-kata dia. Jadi kalau kita misalnya mau gali dia, misalnya dia ngomong saya diubah dengan ini. Nah, kita dalamin, pakai kata kerjanya dia, ubah. Jadi kalau di pendalaman kita reflektif, selalu perhatikan apa kata kerja yang orang munculkan. Ini tips yang sangat teknis ya. Kata kerjanya, misalnya saya diubah, saya dicelupkan, saya kok tertarik ya. Nah, kan kata-kata itu kata kerja ya. Betul. Nah, itu bisa digali tuh. Jadi lihat kata kerja yang dia pakai. Misal katanya saya berubah, saya punya pandangan yang tidak sekarang loh. Nah, kita cari tahu berubahnya gimana. Ya kan? Diubahnya di mana? Oh, di sini. Dia ngomong lagi kan, saya dulunya emosi, sekarang saya udah nggak emosi. Nah, kata kerja kan lari ke emosi nih. Emosi kayak gimana? Selalu kajar kata kerjanya aja. Ini sih tips-tips lucunya ya, tips konyolnya gitu. Tapi ini works, aku sering gitu. Misal orang ngomong, aku bingung sebenarnya sih, tapi ya intinya bagi aku sih memberkati. Bingungnya di mana? Nah, gitu. Dari kata kerja aja. Kalau ngegali orang selalu cari kata kerjanya dia. Karena itu adalah pergumulan yang dia bawa sebenarnya, yang dia mau sampaikan, tapi otaknya itu tadi kan banyak kan, cuma keluar mulutnya itu agak susah. Nah, itu biasanya kita kalau bantu dia gali, lihat kata kerjanya gitu, lihat gestur tubuhnya. Gestur tubuh pun bisa loh. Kalau bisa orang kayak ya memberkati sih, kita nanya memberkati tapi kok gaya goyang-goyang gitu, kenapa nih gitu kan. Nah, bisa juga apa nggak nyaman, ada yang nggak nyaman nggak di kamu. Nah, itu mungkin gitu ya tips yang benar-benar teknis ya. Aku nggak kasih tips yang ngawang, tapi benar-benar teknis yang bisa diterapin. Itu sih. Oke. Itu tips yang sangat bagus ya kok. Even buat gue sendiri, gue termasuk orang yang kepo kalau pernah ketemu gue. Tapi nggak pernah mikir gitu kalau harus kata kerja itu ternyata bisa membantu kita mikir lebih banyak gitu, lebih dalam lagi. Oke, cukup ya. Untuk selanjutnya kok. Jadi balik lagi ke pembahasan soal PA ya, pemilihan. Kenapa sih harus PA gitu kok? Harus ada PA. Nah, kalau misalnya kita lihat sharingnya, mungkin dalam komunitas itu kan ini konteksnya komunitas anak muda juga kan. Kalau misalnya di ibadah umum itu kan kita dengerin kan lumayan serius pembahasannya. Nah, kadang kebanyakan mungkin teman-teman ini menemukan sharing di komunitas itu justru banyak di pengalaman hidup gitu, sharing tentang kehidupan gitu. Nah, sebenarnya apakah kedua ini perlu gitu, haruskah disusun juga dalam suatu komunitas itu sebagai kurikulum, harus balance gitu mungkin ya, PA-nya sama khotbahnya secara umum atau gimana baiknya kok? Iya, benar harus balance. Kalau misalnya satu komunitas hanya menekankan pada PA nih, PA ya khotbahnya serius ya, tegang, semua nyatet ya, akhirnya akan kering. Bukan kering dalam arti nggak berkuasa firmannya ya, tapi orang biasa akan sulit mendaratkannya kehidupan sehari-hari. Makanya harus ada pengalaman juga sharing kan. Ketika kita ngomong ada pengalaman ya kan, ya kasih contohnya. Nah, tapi sharing pengalaman berlebihan ya, selalu pengalaman gitu ya, tanpa satu dasar yang jelas, tanpa fondasi iman yang baik, kekristenan kita akan kehilangan kedalaman. Kekristenan kita kehilangan kedalamannya. Padahal kekayaan tradisi Kristen itu ya, let's say deh, GSKI aja, Gereja Suara Kebenaran Injil, itu tuh dalam banget, banyak banget kita bisa pelajari doktrin-doktrinnya. Gak usah ngomong Kristen seluruh dunia dari abad pertama deh, itu mah udah gak terselami bener kekayaannya ya. Bagaimana cara pandang orang tentang kesederhanaan, tentang ketritunggal lah, apalah, banyak banget kan. Nah, kalau kita hanya bicara hal yang praktis, takutnya kita akan terjebak hanya pada subjektivitas pemikiran yang akhirnya tanpa dasar gitu loh. Tanpa dasar yang akhirnya ya mengambil keputusan hanya ya udah menurut lu gimana yang enak. Ya kalau menurut aku sih hari itu aku marah aja sih, karena aku begini.
nanti komunitas lain akan anggota komunitas lain akan berpikir, ya udah kalau kondisi begitu berarti marah aja ya. Iya. Padahal kan ada pertimbangan-pertimbangan etis ya skripsinya, Yes. tesisnya Colin. Ini MTH guys, ini MTH guys. Aduh ya Tuhan. Jadi gue berhadapan dengan lawan bicara yang sebanding ini ya. Aduh, pusing. Nah jadi ada pertimbangan etis kan, marah atau apa kan, ada pertimbangannya. Nah gimana tuh pertimbangannya? Diedukasi ke jemaat. Nah menurut gua, kalau pendalaman Alkitab untuk versi pemuda nih teman-teman, sebenarnya masalah itu bukan masalah kontennya, tapi masalah pembahasaannya. Bungkusnya gitu loh, cara bawanya. Kalau orang misalnya PA pemuda nih udah depan-depan begini ya gayanya ya, saudara sekalian, ini omaras banget. ya apa misalnya, saudara kita harus bertobat. Kalau nggak bertobat kita mati gitu lagi. Iya. Oke God, oke iya. Dan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita komunikasi tentang misalnya Yesus lahir tuh punya, misalnya dia tuh Allah sekaligus manusia misalnya gitu ya. Betul. Kita nanya misalnya, teman-teman lu pernah nggak punya kayak apa ya, lihat satu benda itu tapi dua sisi gitu ya, kayak koin misalnya. Itu lebih enak kan kayaknya ya, membahas tentang Yesus ya, dibanding kita lihat dari Markus pasal 17. Di sini Yesus menjelaskan sebagai seorang anak Allah. Iya. Di samping itu juga anak manusia. Jadi Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Oke. Berat kan? Iya. Tapi kalau packagingnya kita bilang, misalnya kita ambil koin dari kocek kita. Iya. Pernah lihat koin? Ada dua sisi kan? Apakah Yesus manusia? Dia Allah juga tapi dia Allah, dia manusia juga kan? Gimana tuh penjembatan? Nah baru kita masuk ke PA kita kan? Jadi bungkusnya aja sih sebenarnya, kadang-kadang PA itu takut kayak kesannya gitu kan, kaku, nggak ada ketahuannya, banyak istilah teologinya. Itu yang mesti kita repackage gitu, bungkus ulang. Itu sih kayaknya, itu concern yang paling aku selalu tekankan. Bukan PA-nya dihindarin, cara menyampaikan PA-nya diubah. Gitu, jangan kayak jadul-jadul gitu, maksud gitu loh. Dengan gaya anak muda. Salah satunya ya banyak lah ya, pastor-pastor di luar lah ya, pastor-gram kan. Misalnya Pastor Kristo ya kan, ada Pastor Randy gitu, Pastor Erastus ya kan, betul. Pastor Paulina nanti atau Pastor Grand gitu kan. Itu nyampein dengan cara yang mudah gitu ya. Gitu sih. Oke. Thank you banget. Itu tipsnya Bapak. Berarti itu ya penting ya. Itu lebih ke ilmu berkhotbah, homiletik atau ilmu presentasi juga. Bisa. Benar-benar. Oke, teman-teman, berarti jangan cuma belajar bagian Alkitabnya situ, juga harus banyak asah. Gimana cara ngomongnya, cara berkhotbah, cara presentasi. Apalagi sekarang sesi online kan kok. Kesannya nanti kayak ngajar apa segala macam, tapi pembawaannya juga harus benar. Ini pertanyaan terakhir kok. Terakhir. Oke. Jadi mungkin tadi kan ada bahas soal gimana packagingnya, tapi mungkin packaging itu akan membantu teman-teman kita untuk bisa lebih mudah memahami ya bahan-bahan yang kita sampaikan di pendalaman Alkitab itu. Nah selain itu ada nggak sih hal-hal yang bisa memudahkan lagi atau ya membuat pendalaman Alkitab ini lebih bisa diterima gitu di kalangan komunitas anak muda? Temanya sih. Temanya. Anak muda kayaknya akan sangat takut ketika menghadapi Tritunggal. Judulnya? Ya Tritunggal gitu ya. Mungkin temanya bisa diubah misalnya sahabat, bapak dan pendamping. Maksudnya kan Yesus bapak Roh Kudus kan, ya kan? Itu kan jadi enak kan? A father and pendamping, comforter. Kalau Roh Kudus kan comforter, pendamping. Bisa gitu kan? Ketimbang Tritunggal, kajian historis dan perkembangannya. Baru bacanya aja kita udah. Aduh, gue nggak mau masuk ini. Gue nggak mau datang, absen gue. Dari judulnya gue udah nggak ngerti apa isinya kan. Ya udah gue nggak mau dah. Iya betul. Nah kenapa nggak gitu? Daripada Tritunggal, perkajian historis dan refleksinya sepanjang abad. Waduh, maaf banget itu kan. Iya betul. Mendingan a father, a son, a father, a friend, and a comforter. Udah gitu aja. Tapi PA tentang Tritunggal, Bapak, Anak, Roh Kudus. Iya benar. Temanya itu kadang-kadangnya. Jadi kita mesti ada tantangan baru, yaitu gimana sih membahasakannya di awal tuh orang udah nggak takut gitu ya. Selain tadi bahasa juga perlu diatur, cara kita khotbah ya, kesantaiannya. Juga lingkup bahasanya jangan terlalu luas, itu intinya sih.
kalau PA itu cukup dua ide utama aja. Paling banyak nih, kalau bisa cuma satu. Misalnya kita PA mau ngomong soal Yesus ya sebagai manusia ya. Udah Yesus sebagai manusia aja. Minggu depannya baru Yesus sebagai Allah. Dari sisi mananya sih? Jadi jangan dua-duanya dihajar. Kalau dua-duanya dihajar, biasanya yang khotbah jadi gak jelas, yang dengar juga udah ngantuk. Jadi kenapa begini? Bingung. Kalau bisa satu. PA tuh satu ide paling bagus. Paling banyak 2 ide. Lebih itu pasti udah nggak terserap. Gitu. Itu sih tips-tips sederhana. Oke, aduh thank you banget loh kok. Untuk sesi sekarang kita dapetin banyak banget. Jadi teman-teman leader ya, terutama ini ya, jangan lagi anti dan alergi dengan kata pendalaman Alkitab. Benar. Leader aja kalau alergi gimana nanti jemaatnya ya. Jadi nanti dari bahan-bahan hari ini bisa nanti ya, kalau misal butuh slide-nya apa segala macam, hubungi Warrior Care Center, biarin mereka yang pusing. Sebenarnya. Oke, untuk bahannya kalau mau, thank you banget kok untuk itu. Mungkin kita akan mengakhiri sesi sekarang, tapi untuk leader-leader jangan lupa ada, dilihat dari schedule, ada lagi sesi leader selanjutnya di jam 15.15. Jadi 12 menit lagi teman-teman, cuma waktu ya? pipis ya. Maraton. Maraton ini. Kita maraton sebelum nanti kita dengerin Omeras ya. Di jam 4 nanti. Tapi sebelum itu 15 menit lagi, which is 12 menit lagi, kita bisa lanjut ke sesi leader selanjutnya dengan Pastor Reza. Yes. Itu asik banget tentang grow stronger, grow together gitu. Ya, kita belajar soal PA. Oke, itu menguatkan. Nah, sekarang gimana lebih lagi di situ dengan Pastor Reza. Oke, jadi kita lagi dalam 12 menit. Oke, thank you banget Reza. See you di sesi selanjutnya. Bye bye.